Lalu bagaimana perkembangan kondisi Lanala Ayudhisa Hakim saat ini? Saya akan berbincang langsung dengan ibu dari bayi L, Cynthia Suciati. Selain pihak orang tua, sebelumnya kami juga telah menghubungi pihak RSAB Harapan Kita untuk bergabung pada dialog malam hari ini namun belum bersedia. Selamat malam Bu Cynthia. Bu Cynthia, terima kasih telah menyempatkan bergabung dengan CNN Indonesia pada malam hari ini. Di tengah-tengah tentunya harus menjaga anaknya. Baik, selamat malam Bu. Ya, Bu Ya, Cynthia, bagaimana kondisi Lanala hingga malam hari ini, Bu? untuk per hari ini memang masih dikatakan kalau untuk dari Lanala masih kritis dan pendarahan di kepalanya pun masih. Lanala masih kritis dan masih mengalami pendarahan di kepala. Ibu, saya mau Betul, merunut kronologi terjadinya pada saat 3 pekan dirawat di NICU sejak 12 Juli. Benar ya, Bu ya? betul. Kondisi Lanala pada saat itu 3 pekan itu, siapa saja yang mengecek kondisi Lanala pada saat itu? Lalu dari informasi yang kami terima bahwa 3 pekan itu hanya suster, benarkah demikian? Dan apakah pada saat 3 pekan itu ibu sempat bertanya mengapa ya tidak ada dokter spesialis gastro maupun bedah anak yang memeriksa Lanala padahal kondisinya masih mengalami feses yang cair salah satunya. Betul. Kalau untuk dalam 3 minggu itu, untuk dokter penanggung jawabnya sendiri ada di dokter Yohanes. Untuk dari dokter Yohanes sendiri kita bertemu sekali itu di 4 hari atau 5 hari setelah perawatan dari tanggal 12 Juli. Nah, di situ setelah itu kita memang sulit untuk ketemu. Beberapa kali saya sudah ajukan untuk saya ingin bertemu dengan dokter tersebut, tapi memang susah ya. Dan diinformasikan selalu bilangnya nanti akan kita konfirmasi lagi, kita konfirmasi kembali dan kita konfirmasi kembali dan sampai dengan di 3 Agustus seperti itu. Benar juga kita sempat menanyakan apakah ada ini kan karena dirujuknya harus ke poligastro dikarenakan memang ada kelainan hati juga dan harus dicari tahu. Jadi harus dilakukan ke poligastro agar dilihat mengapa untuk dari fesesnya sendiri cair seperti itu. Dan kita coba tanyakan, tapi informasi dari suster tidak ada arahan untuk ke poligastro. Dokter Yohanes itu spesialis kah, dokter jaga kah, atau dokter anak kah, Bu? Dokter spesialis anak Dokter dan spesialis penanggung anak. jawab di ruangan Seruni. Baik, jadi hanya sekali dalam 3 pekan itu bertemu dengan dokter Yohanes ya? Betul sekali. Dan tidak, suster mengatakan tidak direkomendasikan, tidak ada rekomendasi untuk ketemu dengan dokter gastro. Betul, tidak diarahkan untuk ke poligastro seperti itu. Waktu kan awal masuk itu dibawa ke UGD kan, kemudian baru di NICU. Siapa yang Betul. merekomendasikan itu kemudian ditempatkan di NICU, Bu? Kalau untuk direkomendasikan memang langsung dapat rujukannya dari rumah sakit, kita datang langsung dan memang rujukannya sendiri memang ke poligastro, tapi dalam keadaan dia pulang dari rumah sakit kan memang ternyata lemas kembali, kita bawa langsung ke IGD dan langsung ditangani dengan intensif di ruangan Seruni seperti itu. Jadi ruang rawat inap bayi. Baik, kemudian ada informasi juga pada saat setelah 3 pekan dirawat di NICU ini, pihak rumah sakit sempat berencana untuk memulangkan Lanala. Walaupun kondisinya saat itu belum membaik. Siapa yang memberikan rekomendasi itu, Bu? Apakah kemudian ada dokter Yohanes misal, yang memberikan rekomendasi itu atau rekomendasi untuk pulang saja itu hanya keluar dari suster? Jadi wacana dibilang sama suster sendiri untuk rencana atau wacana akan pulang seperti itu. Lalu dikarenakan memang fesesnya cair ya, saya menghubungi dokter yang sebelumnya menangani Nala di rumah sakit sebelumnya, yaitu dengan dokter Francisca Bunjamin, dan beliau sendiri akan memberikan arahan dan sempat menanyakan juga apakah sudah ada konsultasi dengan dokter bedah anak, ya dengan apa adanya ya kita sebutkan memang tidak ada kita konsultasi dengan bedah anak, bahkan kan untuk ketemu dokter Yohanes sendiri kan memang kita kan sulit ya kayak gitu. Dan akhirnya mereka langsung untuk dari dokter Francisca sendiri langsung menghubungi untuk dari dokter yang di sana dan kita dihubungin, dan untuk Nala sendiri tidak pulang gitu. Jadi yang bilang untuk dari Nala pulang sendiri bukan hanya suster, dikarenakan kita juga ada konfirmasi mengenai pembiayaan yang selama ini kita bayar. Dan kita konfirmasi juga karena pengguna BPJS, kita konfirmasi kepada BPJS, dan akhirnya juga dapat konfirmasi dari situ.
bahwasanya kalau untuk dari bayinya rencana akan pulang ya Bu, seperti itu. Dan dari situ kita pun panik gitu, dikarenakan saya lihat sendiri kondisinya Nala itu belum membaik gitu. Jadi dari BPJS juga ada yang mengkonfirmasi untuk pulang? Betul sekali, dikarenakan saya konfirmasi ketika ada pengeluaran biaya yang di mana itu memberatkan saya, di mana di titik juga saya sudah tidak ada memiliki uang. Saya coba validasi apakah memang untuk dari kantong seperti kantong kolostomi, vitamin ataupun obat atau bahkan pasta stomanya itu tidak tercover gitu. Tapi menurut beliau informasinya sendiri nanti akan dikembalikan uangnya oleh pihak RSAB seperti itu. Kemudian saat tidak jadi dibawa pulang, pada saat itu kan Ibu ada informasi yang kami terima bahwa orang tua ini tidak mengetahui adanya penggantian susu. Kemudian kronologinya seperti apa Bu? Ibu akhirnya mengetahui bahwa susu Lanala diganti. Oke, untuk saya mengetahuinya itu di tanggal 7, setiap jam 8 pagi biasa ada yang mengantarkan ya, tapi kalau untuk dari bagian apanya, ya memang kita tidak mengerti ya, biasa mengantarkan di 8 botol susu untuk sehari, dikarenakan minumnya di 3 kali, per 3 jam, mohon maaf, per 3 jam. Dan saya pun di situ menduga susu yang diantarkan tidak seperti biasanya gitu. Mengapa saya mengetahui dikarenakan tekstur dan baunya aja sudah berbeda. Dan benar saja memang dugaan saya, mereka pun juga meminta maaf atas salahnya susu dikarenakan stok untuk dari susu tersebut yang seharusnya diberikan itu menipis dan kita disarankan untuk membeli di luar seperti itu. Pada saat mengetahui itu pada tanggal 7 Agustus, Ibu mengetahuikah atau diceritakankah sudah berapa lama susu itu diganti? Diinformasikan di hari Selasa, mohon maaf, untuk dia konfirmasi untuk minta maafnya sendiri di hari Selasa. Tapi kalau untuk diganti susunya itu di hari Senin, tapi sudah terminum sekitar 3 botol. Sudah 3 botol diminum, sepengetahuan Ibu ya? Betul. Kemudian setelah itu dari informasi lagi-lagi yang kami terima, saya juga mau konfirmasi langsung ke Bu Cynthia bahwa kondisi Lanala setelah tanggal 7 Agustus ini tidak membaik atau memburuk. Kemudian pada tanggal 8 ini tambah memburuk. Kronologi penanganan setelah tanggal 7 itu seperti apa? Tanggal 7 itu sudah terlihat di pagi hari itu sedikit kuning di bagian leher, tapi kuningnya ini masih samar kayak gitu. Saya langsung konfirmasi kepada perawat dan informasi perawatnya akan dikonfirmasi kembali kepada dokter seperti itu. Dan jawabannya sendiri nanti akan lakukan cek darahnya di hari Rabu di tanggal 9 Agustus. Kenapa di tanggal 9 Agustus baru dicek darah, Bu? Ditanyakankah kepada pihak kalau rumah sakit? misalkan perihal tersebut sih sudah ini hanya terkonfirmasi aja ya, tapi di hari Selasa kan dikarenakan kondisinya memburuk, dia makin lemas, berat badannya juga turun, dan kuningnya ini sudah keseluruhan sampai ke bagian lidah itu sudah kuning semua, bagian mata pun sudah kuning pekat. Pada saat Dan itu kita coba minta bisa. Pada saat itu penanganannya langsung nggak? Tidak, di situ hari Selasa kita coba minta apakah bisa untuk dilakukan, saya coba menanyakan kembali ya, untuk lakukan tes darahnya kapan, dikarenakan sudah kuning banget gitu. Dan bahkan saya pun yang tidak mengerti, saya menanyakan juga mungkin masuk inkubator atau bagaimana, terus dia tetap bilang, iya nanti kalau misalkan mau cek darah mungkin pergantian shift di jam 10. Saya coba tanyakan lagi, ternyata untuk jawaban mereka terakhir itu di hari Rabu, seperti itu. Di hari Rabu, tetap di hari Rabu di jam 5:30. Jadi ada dugaan lama penanganan seperti itu ya Bu ya? Betul, betul sekali. Dugaan untuk penanganannya cukup lama karena tidak ada tindakan pertama juga saat terjadi kuning tersebut, seperti itu. Jadi untuk dari infusannya pun masih tetap yang sama. Baik. Ibu, saya mendapatkan informasi bahwa Bu Cynthia saat ini didampingi oleh kuasa hukum korban, Ibu Sartika Dwi Pisesa. Iya, halo, selamat malam. Selamat malam Bu Sartika. Bu Sartika, saya ingin bertanya, apakah dari hasil dialog bersama dengan keluarga, adakah rencana untuk membawa kasus dugaan kelalaian ataupun malpraktik ini ke ranah hukum? Oke, baik, terima kasih. Saya pertama mau terima kasih banyak untuk atensi dari masyarakat ya kepada Ananda Nala yang sedang berjuang.
Kalau dari segi apa upaya yang kami ingin lakukan, sementara ini adalah kami ingin berkomunikasi nih kepada pihak rumah sakit. Jadi segera mungkin kami akan mengirimkan surat permohonan klarifikasi. Jadi masih berharap kedua belah pihak dapat duduk bersama. Apa yang sebenarnya terjadi, dugaan kelalaian ini di mana dan gimana cara menanganinya secara kedua belah pihak. Seperti itu. Jadi sejauh ini belum ada duduk bersama ya Bu ya antara orang tua dari Lanala dan juga pihak rumah sakit. Kalau sementara secara resmi belum ada ya. Kalau secara resmi. Tapi kalau untuk dari pihak A menyampaikan ke keluarga Nala itu sudah ada. Tapi kan kami inginnya secara resmi nih bersama-sama. Seperti itu. Komunikasi yang terjalin dengan pihak rumah sakit seperti apa atau apakah ada intimidasi ataupun kesulitan untuk berkomunikasi dengan pihak rumah sakit atau seperti apa Ibu? Kalau dari cerita Ibunda Nala, selama ini masih sulit untuk berkomunikasi ya. Sehingga pada saat viral pun baru dibalas untuk DM-nya Ibu Nala karena sempat ber-DM kepada pihak rumah sakit dan baru dibalas untuk segera diproses. Tapi sampai detik ini juga belum ada kabar nih setelah dibilang mau diproses untuk penindakan lebih lanjutnya belum ada. Sampai suatu saat juga pernah Ibunda dari Nala sendiri ingin berkomunikasi atau ingin nih berbicara secara inti kepada si oknum perawat tersebut, tapi juga tidak diperbolehkan oleh rumah sakit. Ibu belum diprosesnya ini komunikasi secara resminya atau apanya ya Bu untuk dikonfirmasi ulang? Kalau untuk secara resmi kami akan segera mengirimkan surat permohonan klarifikasi agar diadakan secara resmi. Berarti belum Tapi diproses kalau untuk dari komunikasinya keluarga ya? Nala, iya benar. Baik. Dari keluarga Nala sendiri, pihak rumah sakit juga belum memanggil nih. Baik. Terakhir ke Itu. Baik, terima kasih Bu. Terakhir saya mau ke Bu Cynthia. Bu Cynthia, Boleh. harapannya apa Bu? Ya, baik. Harapannya selain tentunya Harapannya? anak Ibu terus dirawat hingga pulih kembali, selain itu apa Bu harapannya? Untuk dari harapannya sendiri, dari pihak rumah sakit bertanggung jawab dan diinformasikan juga apa sanksi yang akan diberikan untuk dari suster tersebut dan apa bentuk pertanggungjawaban dari suster tersebut. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Kami akan juga ikut mengawal terus bagaimana proses penyembuhan dari anak dari Ibu Cynthia. Terima kasih Ibu Cynthia Suciati dan juga kuasa hukum dari Ibu Cynthia, Ibu Sartika Dwi Pisesa telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.